Assalamualaikum Sobat DPLK, bertemu lagi di konten podcast kesayangan kalian di DPLK Syariah Muamalah. Bersama dengan saya Lala. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Zaki selaku manajer investasi di DPLK Syariah Muamalah saat ini. Assalamualaikum Bapak Ahmad Zaki. Waalaikumsalam Mbak Lala, Sobat DPLK semuanya. Baik, nah sebelum-sebelumnya kan kita terus-menerus membicarakan terkait investasi di konten podcast sebelumnya juga kita membicarakan terkait investasi, tetapi belum sampai yang mendalam nih, dan kita belum tahu instrumen-instrumen apa saja yang ada di dana pensiun nih. Boleh diinfokan nggak nih Pak Zaki, kira-kira instrumen apa saja yang ada di dana pensiun secara umum? Seperti itu. Baik Mbak Lala, Sobat DPLK semua. Kalau berbicara instrumen investasi, Sobat DPLK bisa cek atau bisa melihat peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator kita di POJK 03 tahun 2015. Di sana disebutkan 17 instrumen investasi yang bisa ditempatkan oleh dana pensiun. Bahkan ada tambahan 2 instrumen lagi di POJK 29 tahun 2018. Jadi total ada 19 instrumen investasi yang bisa ditempatkan oleh dana pensiun. Sobat DPLK mungkin instrumennya sudah banyak yang tahu. Ada deposito, ada saham, ada obligasi negara atau sukuk atau surat berharga syariah negara, obligasi korporasi, reksadana. Nah, reksadana juga banyak tuh. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran, reksadana saham, bahkan reksadana ETF yang bisa ditempatkan oleh dana pensiun. Bahkan ada dana pensiun itu bisa menempatkan investasinya pada tanah dan bangunan. Nah, tergantung dana pensiun ini mau atau tidak investasi ke instrumen-instrumen tersebut, atau pesertanya atau nasabahnya mau gak berinvestasi pada instrumen-instrumen tersebut. Begitu Mbak Lala. Nah, dari banyaknya instrumen yang ada di dana pensiun ya Pak, ada 19 itu, apakah ada batasan-batasan yang dilakukan oleh regulator kita OJK dalam pengelolaan dana pensiunnya? Ya, pertanyaan bagus Mbak Lala. Sobat DPLK semuanya, tentu OJK sebagai regulator pasti mengatur batasan-batasan dari setiap jenis instrumen investasi. Ada juga aturan tentang batasan maksimal penempatan per pihak. Nah, aturan tersebut adalah supaya mengatur dana pensiun agar terhindar dari resiko konsentrasi pada pengelolaan investasi. Sebagai contoh, dana pensiun itu tidak boleh menempatkan dana investasinya lebih dari 20% pada satu pihak. Kita sebut misalkan deposito. Dana pensiun itu tidak boleh menempatkan 20% lebih pada satu pihak dalam satu bank, walaupun banknya itu terafiliasi dengan dana pensiun. Nah, begitu kira-kira Mbak. Nah Pak Zaki, yang kita tahu kan dana pensiun itu ada 2 ya, dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Apakah ada perbedaannya dalam pengelolaan dana pensiun tersebut dari kedua tersebut? Baik, Mbak Lala, Sobat DPLK semua, kita mengenal ada DPPK atau dana pensiun pemberi kerja dengan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Ini sebenarnya tidak banyak mengalami perbedaan. Nah, dengan mengacu regulasi yang sama, POJK 03 2015, nah untuk DPPK ada satu tambahan regulasi, yaitu POJK 01 tahun 2016, di mana DPPK atau dana pensiun pemberi kerja wajib menempatkan dana investasinya pada SBN atau surat berharga negara minimal 30%. 30% dari total seluruh investasi dana pensiun pemberi kerja itu wajib ditempatkan pada surat berharga negara. Nah, kalau DPLK itu tidak termasuk regulasi itu. Nah, dengan peraturan seperti itu, kita bisa melihat data yang dilansir oleh OJK pada Februari 2023. Kita melihat data industri dana pensiun. Dana pensiun itu punya total dana kelolaan sebesar 215 triliun yang tersebar terbagi menjadi 14 instrumen investasi, di mana terbagi menjadi 3 alokasi terbesar, yaitu SBN,
38%, yang kedua obligasi korporasi termasuk sukuk di dalamnya itu 25%, dan yang ketiga, alokasi ketiga yang terbesar itu adalah saham sebesar 12%. Nah, berbeda dengan DPLK. Nah, kalau DPLK total dana kelolaan pada Februari 2023 itu sebesar 121 triliun yang terbagi menjadi 12 instrumen, di mana 3 alokasi terbesarnya yaitu deposito sebesar 55%, yang kedua itu SBN sebesar 26%, dan yang ketiga itu terdapat pada obligasi korporasi sebesar 9%. Nah, perbedaan itu timbul karena ya satu tadi regulasi yang berbeda, dan yang kedua strategi investasi, mungkin dana pensiun dengan DPLK itu punya gaya investasi yang berbeda, dan yang ketiga yang lebih penting adalah pemahaman para peserta atau nasabah DPLK terkait produk-produk investasi yang diinvestasikan oleh dana pensiun. Begitu Mbak Lala. Nah, dari pertanyaan sebelumnya kan itu secara umum ya Pak Zaki. Nah, kita sekarang kembali lagi nih ke DPLK Syariah Muamalat. DPLK Syariah Muamalat itu sudah menetapkan instrumen investasi di mana aja sih Pak Zaki? Gitu kan biar sobat DPLK tahu nih. Kayak gitu. Oke Mbak Lala, terima kasih. Sobat DPLK semua, sesuai dengan peraturan dana pensiun DPLK Syariah Muamalat, DPLK Syariah Muamalat punya produk investasi, ada deposito, ada reksadana, ada surat berharga syariah negara atau SBSN, sukuk korporasi, dan saham. Semua instrumen investasi kita itu berbasis syariah. Nah, dalam waktu dekat kita juga akan berinvestasi pada efek beragun aset syariah yang diterbitkan oleh salah satu bank syariah ternama di Indonesia. Nah, semua instrumen investasi itu kita kemas dalam 3 paket investasi yang kita sesuaikan dengan profil risiko peserta. Nah, baik. Kita nih sebagai peserta DPLK Syariah Muamalat yang baru ataupun yang sudah lama ya Pak Zaki. Nah, apakah ada kiat-kiat atau tips-tips berinvestasi dan kita akan tahu risiko apa saja sih kalau misalnya kita ambil paket paket salah satu dari 3 paket itu. Baik, kan? Mbak Lala, sobat DPLK dimanapun kalian berada, kita bicara masalah kiat-kiat atau trik dalam berinvestasi, khususnya dalam berinvestasi pada DPLK Syariah Muamalat. Nah, sebelum sobat DPLK melakukan investasi, pastikan mengetahui atau tentukan tujuan investasi kita. Nah, kalau bicara dana pensiun, ya tentunya tujuan kita adalah mempersiapkan masa pensiun. Nah, kalau tujuannya sudah kita tentukan, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah melakukan self-assessment. Nah, self-assessment itu apa? Nah, bisa diartikan kita menilai diri kita sendiri atau mengukur diri kita sendiri dari sisi profil resiko. Nah, sobat DPLK Syariah Muamalat itu bisa mengecek profil resiko kalian pada website kita di dplksyariahmuamalat.co.id. Nah, di sana kalian bisa mengecek profil resiko dari investasi kita. Nah, selain profil resiko, yang kedua itu adalah seberapa lama kita mau berinvestasi. Artinya seberapa lama kita mau berinvestasi. Artinya di situ adalah time horizon investasi. Dan yang ketiga, seberapa besar kita mau berinvestasi. Nah, pada saat start mulai berinvestasi, ada hal yang mungkin sobat DPLK atau investor lupa, yaitu adalah monitoring. Nah, monitoring ini penting Mbak Lala, sobat DPLK. Monitoring itu penting untuk evaluasi tujuan kita, evaluasi target investasi kita, apakah sudah sesuai dengan kepinginan kita atau tidak gitu. Nah, yang kedua, evaluasi itu juga penting untuk mengecek profil risiko kita, apakah profil risiko kita berubah atau tidak dari agresif ke konservatif atau dari konservatif meningkat menjadi agresif. Nah,
Itu semua perlu kita lakukan. Apabila tidak sesuai dengan target kita, Sobat DPLK bisa melakukan take action, switching, profit taking, dan seterusnya. Nah, investasi itu banyak memiliki benefit, tapi tentu Sobat DPLK juga harus tahu resiko-resiko investasi pada produk investasi tersebut. Begitu. Nah, baik. Jadi kita ini sebagai peserta DPK Syari Muhammad, kita tuh harus tahu pertama tujuannya ya Pak, tujuan investasi, terus self assessment apa yang kita tahu gitu ya tentang diri kita sendiri. Terus yang ketiga mulai berinvestasi, jadi jangan menunda-nunda investasi. Selanjutnya ketika kita sudah berinvestasi, kita harus memonitoring hasil investasi tersebut, terus kita harus mengevaluasi ya dari hasilnya. Baik Pak Zaki, mungkin ada closing statement nih sebelum kita menutup konten podcast kita kali ini. Oke Mbak Lala, buat Sobat DPLK yang mau berinvestasi atau yang sedang berinvestasi, satu tips dari saya yaitu sisihkan, jangan sisahkan. Optimalkan masa produktif kita untuk menyisihkan pendapatan kita untuk berinvestasi. Investasi di mana? Yaitu di DPLK Syariah Muamalah. Baik Pak Zaki, terima kasih untuk kehadirannya sebagai narasumber kita di konten podcast kali ini. Kita akan bertemu lagi di konten podcast berikutnya. Nah, untuk Sobat DPLK nih jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share-nya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.